Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya adalah kita awali membuka kegiatan diskusi kita pada diskusi kita dengan pembacaan Al-Fatihah. Semoga apa yang kita diskusikan menjadi ilmu yang manfaat dan bermanfaat. Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Saya Muhammad Ali mewakili kelompok pertama dalam mata metodologi studi Islam. Di sini akan mendiskusikan tentang paradigma pendekatan dan metode studi Islam. Untuk pertama nanti Allah akan dibahas dengan saya sendiri. Untuk selanjutnya, untuk presentator yang kedua akan dibahas oleh saudara Abdau. Untuk yang presentator ketiga yaitu metode. Untuk yang poin 1 dan 2 akan dibahas oleh saudari Zaskia. Yang poin 3 dan 4 akan dibahas oleh saudara Angga. Oke, masuk ke materi pembahasan, yaitu paradigma keilmuan dalam Islam. Terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara tradisi Islam dan tradisi sekuler. Dengan memandang ilmu pengetahuan dalam tradisi Islam sebagaimana dibahas dalam usul fiqh, ada 2 garis besar, yaitu ilmu makhluk dan ilmu Allah Ta'ala. Di sini Profesor Wabah Zuhaili dalam kitab beliau yang fenomenal, yaitu Tafsir Al-Munir, menjelaskan konsep ilmu manusia dan makhluk hidup sebagai manusia dan makhluk lainnya sebagai bekal dalam kehidupan saat ini. Saat menjelaskan tafsir dalam surah Al-Fatihah ayat 6 menerangkan bahwa makhluk ini memiliki 5 tingkatan ilmu. Yang pertama, fitrah atau ilham. Contohnya adalah apa yang dilakukan oleh hewan mamalia yang baru saja dilahirkan oleh induknya, dia akan segera mendekat dan menyusu kepada ibunya. Inilah ilham yang Allah Ta'ala yang ditanamkan kepada hewan tersebut, yaitu fitrah atau ilham. Yang poin yang kedua yaitu panca indera. Panca indera dimiliki oleh hewan dan manusia. Bahkan pada awal kehidupan panca indera, hewan lebih berfungsi dari bahkan pada awal kehidupan panca indera hewan lebih berfungsi daripada manusia. Untuk yang ketiga yaitu akal. Dengan akal inilah manusia mengelola informasi yang diterima oleh panca inderanya. Dengan akal manusia inilah menelurkan konsep-konsep pemikiran yang berpengaruh ke tingkah laku dan peradabannya sebagai manusia. Untuk poin keempat, tingkatan ilmu makhluk adalah hidayah agama.
Akal manusia memiliki keterbatasan. Terlebih lagi, akal sering dikaburkan dengan keinginan hawa nafsu. Hal ini membuat manusia rentan melakukan kesalahan dan tingkah lakunya. Oleh karena itu, manusia membutuhkan panduan baku yang bersih dan polusi hawa nafsu. Ialah hidayah atau ilmu agama. Terus untuk selanjutnya, poin nomor 5, yaitu hidayah taufik. Banyak orang mendapat nasihat dan arahan agama. Namun, pada kenyataannya, seringkali manusia berpaling dari ilmu yang telah datang kepadanya tersebut. Hal ini terjadi karena tidak semua manusia mendapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik itu adalah kecocokan hati seorang untuk tunduk dan menerima nasihat ilmu agama yang datang kepadanya. Inilah perbedaan besar antara paradigma ilmu sekuler dengan paradigma ilmu peradaban Islam. Paradigma sekuler mengingkari keberadaan ilmu Tuhan, mereka menganut empirisme untuk mengakui ilmu. Empirisme adalah suatu prinsip bahwa semua pengetahuan didapatkan dengan pengalaman. Apa yang dialami atau tidak bisa dijelaskan dengan akal mereka yang menganut pemikiran empirisme tidak diakui sebagai ilmu. Pada akhirnya dibuanglah segala konsep agama dari bahasan ilmu pengetahuan dalam paradigma sekuler. Mungkin itu tadi sedikit pembahasan dari poin pertama, yaitu paradigma keilmuan dalam Islam. Untuk selanjutnya, kami lanjutkan kepada yang bertugas untuk poin yang kedua. Ya, yang materi kedua yaitu tentang pendekatan studi Islam. Kata pendekatan termasuk dalam konteks studi Islam. Pada umumnya, secara bahasa dinamakan pada mukdol dalam istilah Arab dan approach dalam bahasa Inggris. Lebih jauh dijelaskan oleh Khairuddin Nasution bahwa menyangkut makna pendekatan masih diperdebatkan dan melahirkan dua kategori lagi. Pertama, dipandang atau dihampiri dengan, dan kedua, cara menghampiri atau memandang fenomena budaya atau sosial. Ditegaskan oleh Khairu Nasution, pendekatan atau approach tertentu terutama dalam konteks studi Islam mempunyai pengertian yang sangat kompleks, mencakup sama pengertian yang disampaikan di atas. Berdasarkan uraian di atas, pendekatan dapat dimaknai sebagai suatu perspektif atau paradigma dengan mempergunakan disiplin ilmu tertentu sesuai dengan fenomena yang terjadi fokus kajian atau studinya. Dikatakan oleh Kando Jigjo, penggambaran mengenai suatu sangat tergantung pada pendekatan. Ialah dari segi mana kita memandangnya. Dimensi apa yang diperhatikan, unsur-unsur mana yang diungkapkan, dan lain sebagainya. Oke, penjelasan tentang paradigma mungkin sudah saya jelaskan, bisa dilanjutkan ke materi selanjutnya, metode studi Islam. Metode studi Islam
Yang pertama ada metode bayani. Metode itu melalui usaha maksimal membaca, memahami, mempelajari, dan mengkaji penjelasan dari nas-nas Al-Quran dan Sunnah untuk menangkap pesan-pesan yang terdapat di dalamnya. Yang kedua ada metode burhani. Metode ini mengandalkan kemampuan berpikir logis dengan kaidah-kaidah tertentu yang disusun secara runtut dan sistematis. Yang ketiga, lanjut ke yang ketiga dan keempat, yaitu metode tajribi dan metode irfani yang keempat. Metode tajribi ialah memerankan kemampuan berpikir logis, juga dilanjutkan dengan tindak eksperimen observasi atau bentuk-bentuk metode yang dikenal metode penelitian ilmiah tersebut, atau penjelasan singkatnya seperti eksperimen yang dipakai sebagai metode ilmiah yang meneliti pada bidang yang empiris atau indera pengalaman. Maka metode tajribi ini juga menggunakan metode observasi, yang mana cara memahaminya yaitu berdasarkan sebuah fenomena dan pengetahuan dan gagasan sudah atau tidak sebelumnya. Kalau masih bingung, contohnya sama seperti metode dalam mengerjakan karya ilmiah kalau metode tajribi, yaitu menggunakan tes, kuesioner, rekaman gambar, dan rekaman suara. Selanjutnya yaitu metode irfani. Secara harfiah berarti penelitian yang mendalam atau mengetahui sesuatu dengan berpikir dan mengkaji secara dalam. Irfan adalah penggunaan atas pengetahuan yang diperoleh lewat Tuhan kepada hambanya setelah menerima ridhonya. Jadi dalam metode irfani itu berfokus pada pengalaman langsung atas spiritual keagamaan. Irfani juga mengeluarkan teori dasar sufisme. Pokoknya mengandalkan intuisi lah kalau dalam metode irfani atau al-irfan. Contohnya seperti pengalaman batin Rasul dalam menerima wahyu Quran. Mungkin segitu dari metode-metode studi Islam. Kembalikan kembali ke moderator. Lanjut ke kesimpulan mungkin. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis komparatif. Pembedaan penelitian agama dan penelitian keagamaan tersebut perlu disadari karena perbedaan tersebut dapat membedakan jenis metode penelitian. Untuk penelitian agama, yang sasarannya adalah agama sebagai doktrin, pintu pengembangan metodologi penelitian tersendiri sudah terbuka, bahkan sudah pernah dirintis. Adanya ilmu usul fikih sebagai metode untuk mengistimbatkan selain ilmu tersebut, ada juga ilmu-ilmu yang lain yang untuk mengetahui kekuatan atau keautentikan daripada hadis-hadis Nabi sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam. Yaitu persoalannya, apakah kita hendak menyempurnakan atau meniadakannya sama sekali, yang berarti menggantikan dengan yang baru, ataukah tidak mengganti sama sekali dan membiarkannya tidak ada. Kemudian, untuk penelitian keagamaan yang sasarannya adalah agama sebagai gejala sosial, tidak perlu membuat metodologi penelitian sosial yang telah ada. Memang memungkinkan lahirnya sesuatu ilmu tidak pernah tertutup. Suatu berlebihan. Melakukan penelitian tersebut. Maka kejelian dan kehati-hatian seseorang peneliti sangat dibutuhkan. Mungkin sekian dari saya, bisa dilanjut ke moderator.
Terima kasih kepada seluruh presentator. Mungkin itu tadi sedikit penjelasan dari kelompok pertama yang membahas tema paradigma, pendekatan, dan metode studi Islam. Mungkin kami cukupkan sampai di sini. Apabila ada kurang mohon ditambahkan, apabila ada salahnya mohon dibenarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Intinya shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka